Sebagian masyarakat percaya bahwa hantu Wewe Gombel sebenarnya berasal dari bukit di daerah Gombel, Semarang, yang dikenal angker karena pernah menjadi tempat pembantaian saat zaman penjajahan kolonial Belanda. Mitos Wewe Gombel bukan hanya terkenal di daerah Semarang, namun juga sampai wilayah lain di antaranya Wonogiri, Sragen, Klaten, Yogyakarta, Purworejo, dan beberapa kota lain di Jawa Tengah. Wewe Gombel di tempat lain disebut Kalong Wewe, merupakan jelmaan seorang wanita yang rohnya gentayangan karena makhluk halus tersebut mati bunuh diri di sebuah pohon, di kawasan Bukit Gombel. Sebelum bunuh diri, perempuan itu memergoki suaminya yang sedang meniduri perempuan lain. Karena marah, sang suami pun dibunuh. Warga Gombel mengetahui hal itu, maka perempuan itu dikejar-kejar agar bertanggung jawab. Tak kuasa bertahan dan menjaga harga dirinya sebagai istri, perempuan itu pun akhirnya bunuh diri. Sementara itu, penyebab selingkuhnya sang suami karena perempuan itu tak mampu memberikan keturunan. Selain ditinggal selingkuh, perempuan itu juga diasingkan hingga akhirnya menjadi gila, bahkan ia menjadi olokan warga. Jika ada anak yang diculik Wewe Gombel, biasanya si anak yang diculik akan diberi makan kotoran manusia. Konon Wewe Gombel juga digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar mereka tidak berkeliaran di waktu malam hari. Sebab pada masa lalu, keadaan gelap gulita amat berbahaya karena hewan buas yang mungkin saja memasuki kawasan perkampungan dalam kegelapan malam. Berikut 5 mitos tentang sosok Wewe Gombel antara lain. Sosok hantu Wewe Gombel diyakini sering menampakkan diri dan beraksi kala senja tiba, atau saat maghrib tiba. Maka anak kecil yang pada jam-jam tersebut masih bermain di luar rumah disarankan untuk masuk rumah. Secara fisik sosok Wewe Gombel digambarkan sebagai sosok wanita berambut panjang. Panjangnya rambutnya tidak lurus teratur, tetapi berantakan layaknya orang bangun tidur. Sosok hantu Wewe Gombel seringkali mengecoh orang di suatu rumah. Kehadirannya terkadang tanpa disadari penghuni rumah. Modus kedatangan Wewe Gombel inilah yang sering diwaspadai ibu-ibu muda atau ibu usai melahirkan. Terkadang kehadirannya diketahui setelah pergi menghindar, meninggalkan sekelebat bayang-bayang. Meskipun digambarkan sebagai sosok wanita, penampilan Wewe Gombel tidak pernah secantik hantu-hantu yang lain seperti sundel bolong, peri cantik atau hantu pohon pisang. Penampilan hantu Wewe Gombel tidak menebarkan pesona. Bahkan, diyakini kerap menampakkan diri dalam kondisi setengah telanjang. Dalam kondisi itulah Wewe Gombel juga menampakkan payudaranya dengan kemontokannya yang di atas kewajaran. Beberapa meyakini ukuran payudara Wewe Gombel adalah sebesar tempayan atau gentong. Wewe Gombel bukanlah hantu yang menggoda pria hidung belang. Kemontokan Wewe Gombel diyakini sebagian orang untuk menyusui anak-anak yang telah diculiknya di atas sebuah pohon besar, tempatnya bersemayam. Pada 1980 awal, mitos Wewe Gombel masih sering beredar dari mulut ke mulut. Dikisahkan pula ada seorang anak yang hilang diculik Wewe Gombel.